Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi yang beragama lain. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi di mata pelajaran CNC kelas 12. Hari ini Bapak akan membahas mengenai tugas yang sudah Bapak sampaikan pada pertemuan selanjutnya. Jadi kemarin Bapak sudah memberikan tugas berupa gambar seperti ini, kemudian siswa disuruh untuk mengerjakan kolom yang kosong. Nah, kolom yang kosong sekarang sudah Bapak ganti menjadi kode perintah dengan warna merah. Jadi yang warna merah ini adalah jawaban dari tugas kemarin. Nah, untuk memperjelas dan mempertegas kembali materi kita kali ini, bagi yang belum bisa, mohon bisa disimak dengan baik pembelajaran hari ini, sehingga setelah melihat video ini, harapan Bapak adalah Anda semua sudah bisa dan mampu membuat program menggunakan perintah kode G0 dan G1. Mari kita langsung saja dari awal. Di sini nomor 1, ini ada T1, berarti ini nanti yang kita gunakan hanya satu tool ya, dengan pisau diameternya 6 mm. Kemudian perintah kedua adalah M3. M3 fungsinya adalah untuk memutar arah putarannya searah jarum jam ya, memutar spindle. Kemudian S100 ya. S100 ini adalah speed, berarti putaran spindle ini kita atur dengan kecepatan 1000 rpm. Ya, kalau misalkan ini S750 berarti kecepatan putarannya adalah 750 rpm. Kemudian keempat adalah F100. F100 ini dari kata fit ya. Ini adalah kecepatan pemakanan atau jalannya pahat. Ya, kita gunakan 100. Nah, poin 1 sampai poin 4 ini disebut kepala program. Jadi ini wajib hukumnya ada pada program CNC. Untuk jenis dan tipe CNC apapun ya, baik itu Siemens ataupun Grimet, Fanuc dan lain-lain. Kemudian sekarang kita sampai di posisi poin nomor 5 ya. Poin nomor 5 ini adalah kita memposisikan pahat kita ada di titik 0 ya. Titik 0-nya ada di sini. Karena kita setting titik 0-nya ada di pojok kiri bawah ini, jadi X0 Y0-nya ada di sini, maka kita arahkan pahat kita berada di G0, X0, Y0 dan Z-nya adalah 10. Kenapa Z10? Karena Z-nya ini masih berada di atas permukaan ya, dengan jarak 10 mm. Kenapa pakai G0? Ya karena sekali lagi perbedaan G0 dan G1 adalah pada kecepatannya ya. G0 kecepatannya cepat sekali gerakannya karena dia default dari mesin, sementara G1 kecepatan bisa diubah atau dikendalikan menggunakan nilai F ini tadi. Kemudian setelah posisi pahat bergerak di atas titik A ini, kemudian kita posisikan pahat ini turun ya, turun untuk melakukan penyayatan sedalam 3 mm. Nah, maka yang diubah yang mana? Yang diubah adalah sumbu Z ini ya. Sumbu Z adalah mengatur kedalaman pemakanan ya, naik turunnya pahat diatur oleh sumbu Z. Sumbu X gerakan kita ke arah kanan dan ke kiri mendatar horizontal. Kemudian sumbu Y adalah gerakan kita maju dan mundur ke depan searah vertikal ya. Jadi sumbu X dan sumbu Y. Sumbu Z adalah pengatur gerak naik turunnya dari pahat. Kemudian sekarang kita ada di poin 6 ya. Poin 6 ini berarti kita menggunakan G1. Kenapa G1? Karena kita sudah mulai melakukan penyayatan pada benda kerja ya. Dilarang kita menggunakan perintah G0. Kenapa? Maka akan terjadi kecelakaan kerja pada benda kerja. Sehingga dipastikan ketika kita mulai melakukan penyayatan ya, yang bisa dilihat dari nilai sumbu Z-nya ini. Kalau sumbu Z-nya sudah
ada nilai min, berarti dia sudah mulai melakukan penyayatan ya. Untuk posisi paha turun ini kita menggunakan G1 ya. Masih di sumbu X dan sumbu Y nya masih 0, jadi posisi paha di sini. Jadi dia akan turun seperti ini. Nah, sudah memposisikan diri di titik A ya. Silakan dilihat titik merah ini, lingkaran merah ini. Lingkaran merah ini adalah kita asumsikan sebagai pahat kita. Jadi masing-masing poin nanti akan menjelaskan bagaimana arah dari gerakan pahatnya. Kemudian di titik B ya, di titik B ini ya, berarti dia bergerak 10 mm ke arah kanan ya. Dia bergerak 10 mm ke arah kanan. Maka karena arahnya adalah horizontal, maka yang berubah hanya di sumbu X nya saja ya. Jadi kalau di B ini dari 0 sumbu X nya berubah jadi 10. Kenapa? Karena kita bergerak 10 mm ke arah kanan ya. Tetap Y nya tetap 0. Kenapa? Karena masih sejajar dengan titik 0 kita, titik 0 awal kita. Z nya tetap min 3. Kemudian di titik C ini pahat kita akan bergerak ke atas sepanjang berapa? Sepanjang dua kotak ini. Satu kotak ini nilainya 10 mili, ini juga 10 mili. Maka sumbu Y, karena kita bergerak vertikal ya ke depan, maka yang berubah adalah sumbu Y. Sumbu Y bergerak 20 mm ya, 10 mm di kotak 1, 10 mm di kotak 2. Maka kalau kita lihat di sini di titik C ya, di titik C, maka X nya adalah 10, ini ke sini 10, kemudian Y nya adalah 20, kita naik 10 ini 10 mili. Kemudian ketika kita bergerak ke D, maka kita bergerak dua kotak. Dua kotak ini, satu kotak nilainya 10 mm. Maka bergeraknya adalah 10 tambah 10. Dari C ke D, ini kita bergerak, sumbu X nya bergerak 20 mm. Ya, di poin D, nah, ini bergerak 20 mm, dari 10 menjadi 30. Sementara Y nya tetap 20. Kenapa? Nah, kalau kita lihat dari sini, titik C ini 10, maka titik C tetap 20 mili. Kemudian kita bergerak ke E ya, kita naik atau maju dua kotak, berarti kita maju 20 mm, 10 mm, 10 mm. Maka jawaban di poin E adalah X nya adalah 30 mm tetap ya, 1, 2, 3 ya, ini 3 kotak ke sini. Kemudian naiknya untuk sumbu Y nya adalah 40. Dari mana 40 ini? Kalau kita hitung ini ada 4 kotak, 1, 2, 3, 4 ya, maka jarak dari titik ini ke titik ini adalah 40 mm. Selanjutnya kita menuju ke titik F, di mana titik F ini kita akan bergerak ke arah kanan sepanjang dua kotak ya, sepanjang dua kotak. Satu kotaknya nilai 10, berarti 10 mm, 10 mm, 10 mm. Nah, di sini kalau kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, berarti total keseluruhan dari titik 0 ini ke sini adalah 50 mm. Ya, jadi di nilai di F ini, di sumbu X nilainya adalah 50 mm. Perintahnya G1 tetap karena kita melakukan penyayatan, kemudian ini 50 mm, kemudian sumbu Y nya adalah 40 tetap karena kita tidak bergerak naik atau turun, kita hanya bergerak ke kanan. Sedalam berapa? Tetap 3 mm kedalaman penyayatannya ya, jadi pahatnya bergerak 20 mm ke arah kanan. Kemudian di posisi G
tetap kita menggunakan G1 karena kita mau naik ya, karena kita mau naik ke atas ya, kita mau naik ke depan, maka sepanjang 10 mm ya, pahat kita bergerak 10 mm ke depan, maka yang berubah adalah sumbu Y nya ya, dari awalnya 40 menjadi 50 mm. Kedalamannya tetap, kedalamannya kita menggunakan 3 mm. Kemudian kita bergerak ke H. Nah, poin H ini kita bergerak ke kiri sekarang. Kalau dari A sampai G ini kita bergerak ke kanan, sekarang kita mulai bergerak ke kiri. Sepanjang berapa? Sepanjang 10 mm. Kita bergerak 10 mm ke H, maka dari X yang tadinya 50 sekarang berubah menjadi 40. Kenapa? Karena kita bergerak ke kiri, semakin mendekati titik nol kita. Maka H G1, X nya 40, Y nya 50, tetap 50 dengan kedalamannya 3 mm. Lanjut ke I sekarang. Ke I, pahat kita bergerak turun ya, turun ke bawah sepanjang 2 kotak. Nah, maka Y nya karena turun itu domainnya adalah Y, maka Y yang dari 50 dikurangi 20, dari 50 menjadi 30 ya, turun 20. Pahat bergerak 20 mm ke bawah atau ke belakang ya. Kedalamannya tetap 3 mm. Kemudian sekarang kita bergerak ke J. Dari I ke J kita bergerak ke arah kiri sepanjang 20 mm. Maka otomatis karena ke kiri, sumbu X nya yang akan kita kurangi 20 mm. Dari yang awalnya adalah 40 berubah menjadi 20 mm ya, jadi 40 dikurangi 20 adalah 20 mm. Sedangkan sumbu Y nya tetap karena kita tidak bergerak ke atas maupun ke bawah. Lanjut kita menuju ke K, titik K dari J ke K ini kita akan turun 20 mm. Karena kita akan turun, maka yang digunakan adalah sumbu Y. Sumbu Y nya dari 30 kita turunkan 20 mm menjadi 10 saja ya, jadi menjadi 10 saja, 30 dikurangi 20 menjadi 10 mm. Kemudian titik terakhir adalah L. Kita akan bergerak ke kiri sekarang, ke kiri 20 mm searah sumbu X ya, searah sumbu X karena mendatar atau horizontal, maka kita bergerak ke kiri dari 20 X 20 ya, 10 20 menjadi X 0. Nah, karena ini titik 0 kita, maka X nya di L adalah 0 dan Y nya adalah tetap 10 ya, jaraknya dari A ke sini tetap 10, kedalamannya tetap 3. Nah, setelah sampai di sini, otomatis karena pekerjaan kita selesai, maka pahat kita harus dinaikkan. Perintah untuk menaikkan pahat ada di sumbu Z ya, jadi poin selanjutnya adalah kita menaikkan dari kedalaman 3 mm, kita naikkan menjadi 10 mm di atas permukaan benda kerja. Nah, kita naikkan di sini. Setelah itu kita akhiri dengan perintah M5 ya, kita akhiri dengan perintah M5 yaitu menghentikan putaran spindle-nya, menghentikan putaran pisaunya, dan kita tutup dengan M30 supaya program ini berakhir. Nah, jadi begitu anak-anak, cukup mudah sekali CNC ini ya, CNC 3A atau freeze ini cukup mudah sekali. Yang penting syaratnya adalah kita bisa membaca koordinat. Kita tahu, oh ternyata satu kotak ini nilainya 10, ini 10, berarti kita bisa tambahkan. Kalau kita bisa baca ordinat-ordinat di titik-titik ini ya, saya yakin Bapak yakin
Anda semua pasti langsung memahami bagaimana pergerakan dari CNC Freeze ini atau 3A ini. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga sedikit video ini bisa bermanfaat dan semoga kita semua terhindar dari pandemi corona ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.